Assalamualaikum, nama saya Sundari dari Hukum 20A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang judul yang telah saya kerjakan. Adapun judul yang saya ambil yaitu Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia, studi kasus PT Putra Ramadan. Latar belakang, keberadaan korporasi sebagai entitas usaha telah hadir dalam kehidupan masyarakat, termasuk negara, dan telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam proses perkembangan ekonomi negara. Pada sisi lain, korporasi juga memberikan dampak yang kurang baik untuk negara. Saya tertarik dengan judul ini karena saya ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban apabila sebuah korporasi melakukan sebuah tindak pidana ataupun kejahatan, karena korporasi sendiri adalah badan yang tidak bisa bergerak sendiri. Yang kedua adalah PT Putra Ramadan. Saya mengambil studi kasus dari PT Putra Ramadan ini karena PT Putra Ramadan ini adalah kasus pertama yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Adapun rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dalam prinsip hukum pidana Indonesia. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum terhadap kasus PT Putra Ramadan atau PT Trada. Hasil dan pembahasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Lalu, apakah korporasi itu dapat melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana? Jawabannya adalah iya. Lalu, apakah kejahatan korporasi itu? Prof. Bismar Nasution dalam pengertian kejahatan korporasi pada pokoknya merujuk pada pendapat Sally Simon dalam Corporate Crime Law and Social Control. Kejahatan korporasi merupakan bagian dari white collar crime. Selanjutnya, salah satu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana pencucian uang. Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Korporasi ini tidak bisa berjalan sendiri, dan apabila melakukan kejahatan atau tindak pidana, bagaimana korporasi bisa menjalankan hukumannya? Tentu itu tidak bisa. Maka bahwa apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada para pengurus yang memang terlibat dalam tindak pidana tersebut, kecuali terhadap pengurus yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurus ini, pertanggungjawabannya tidak dibebankan kepada korporasi meskipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Perusahaan PT Putra Ramadan yang telah didirikan sejak tahun 1988 oleh mantan Bupati Kebumen, yaitu M. Yahya Fuad, saat sebelum dirinya dilantik sebagai Bupati pada tanggal 17 Februari 2016. PT Putra Ramadan atau PT Trada ini diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang. PT Trada ini didakwa atas dua dakwaan. Dakwaan yang pertama adalah PT Trada didakwa telah melakukan pencucian uang lebih dari 3 miliar rupiah. Uang ini diduga timbul dari hasil fee yang telah didapatkan dari hasil korupsi yang dilakukan M. Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen. Korupsi yang telah dilakukan ini adalah terkait dengan proyek dana alokasi khusus, dana alokasi umum, serta dana bantuan provinsi tahun anggaran 2017 pada APBD Kabupaten Kebumen. Uang hasil korupsi yang telah diperoleh sengaja dimasukkan ke dalam keuangan perusahaan untuk dicampurkan. Tujuannya agar untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari uang tersebut. Dakwaan kedua adalah PT Trada didakwa melakukan pencucian uang lebih dari 2 miliar rupiah. Uang ini merupakan hasil fee korupsi paket dana proyek dana alokasi khusus APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016. Maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Putra Ramadan ini dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal 5 ayat 1, dan dakwaan kedua atas perbuatannya ini terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana pada pasal 3. Kemudian M. Yahya Fuad ini melakukan tindak pidana korupsi yang selanjutnya uang dari hasilnya itu ia simpan di uang perusahaan PT Trada. Putusan ini diberikan kepada M. Yahya Fuad sebagai pelaku tindak pidana korupsi sekaligus juga sebagai orang yang menggerakkan PT Trada terhadap kasus pencucian uang. Putusan yang dijatuhkan kepada M. Yahya Fuad oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang adalah dengan beberapa pertimbangan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Salah satu putusan hukum yang diberikan kepada M. Yahya Fuad adalah
Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Muhammad Yahya Fuad tersebut berupa pencabutan hak politik, hak dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau hak untuk menduduki jabatan publik selama 3 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara. Keputusan yang diberikan ini menurut saya sesuai dan memang harus diberikan dengan pidana tambahan pencabutan hak politik, karena apabila ini tidak dilakukan, maka bisa saja Emilia Puan akan kembali melakukan tindak pidana yang sama. Kesimpulan, pertanggungjawaban terhadap korporasi menjadi tanggung jawab pengurus yang memang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa korporasi itu tidak bisa bergerak sendiri, maka pertanggungjawaban tindak pidananya adalah dijatuhkan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam kasus atau tindak pidana tersebut. Yang kedua adalah pertimbangan hukum terhadap kasus PT Putra Ramadan. Menurut saya itu sudah baik dan dijalankan sesuai dengan undang-undang yang ada. Terima kasih, sekian pemaparan dari presentasi saya. Maafkan apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.